Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Ibadahnya Ahlussunnah Jamaah mahabbah, roja dan khauf. Bagaimana kalau ibadah itu tidak dibangun di atas 3 rukun tersebut? Kata para ulama, posisi dari 3 rukun ini, mahabbah itu seperti kepala, rojak dan khauf seperti 2 sayap. Bagaimana kalau ibadah itu kehilangan salah satunya, maka ibarat burung tidak bisa terbang sampai pada tujuan. Inti daripada 3 rukun ini berarti justru ada pada kepala. Meskipun kalau tidak ada sayap juga tidak akan sampai, tapi yang paling pokok adalah pada kepala. Sehingga kalau ibadah itu tidak ada mahabbah, maka ibadah itu tidak terjadi. Sebagaimana burung tidak ada kepalanya. Kata para ulama menyebutkan, man abadallaha birroja'i fahuwa murji'i, wa man abadallaha bil khawfi fahuwa khariji, wa man abadallaha bil mahabbati fahuwa zindiqun, wa man abada bil mahabbati wa roja'i wal khawfi fahuwa sunni. Orang yang dia itu beribadahnya kepada Allah itu asasnya hanya harapan saja yang bisa. Tidak ada takut, tidak ada cemas. Allah ngene iki kowe di ngapura. Ojo khawatir. Allah di maha pengampun. Terus diampun. Tidak ada kecintaan, tidak ada cemas. Maka ini murji'ah. Kalau orang itu beribadah kepada Allah itu hanya didorong khauf, sehingga mudah patah hati. Apa-apa tidak boleh, apa-apa takut begini, takut begitu, dan seterusnya. Maka akidahnya khawatir seperti itu. Kalau orang itu beribadah kepada Allah hanya karena cinta, tidak perlu berharap, tidak ada yang dicemas. Sampai ibadah ini gak ikhlas, orang ibadah kok ngaruh swarga. Sampai ini gak ikhlas, orang ibadah kok wedi neraka. Wis ora usah mikir ngono wis, pokoke ibadah. Bahwa zindik. Ini ibadahnya orang-orang zindik yang seperti ini. Sampai ibadahnya orang-orang ahli tauhid, orang-orang sunni adalah beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan mahabbah, dengan khauf, dan dengan raja'nya. Sehingga posisi dari 3 rukun ini harus ada. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, sehingga mereka pun beribadah kepada Allah dengan kecintaan dan pengagungan. Dan kecintaan dan pengagungan di antara asas daripada ibadah itu sendiri. Kenapa orang-orang musyrik itu beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka? Karena kecintaan dan pengagungan. Karena kecintaan dan pengagungan, sehingga mereka pun membela mati-matian. Pembelaan mati-matian termasuk ditunjukkan dalam bentuk beribadah. Bagaimanapun juga harus diibadahi, bagaimanapun juga harus dipatuhi, bagaimanapun juga harus ditakutkan, harus dipasang harapan dan seterusnya kepada apa yang diibadahi. Sehingga Allah SWT menyebutkan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu jauh lebih cinta, jauh lebih menggantungkan
Allah Azza wa Jalla dibandingkan orang-orang musyrik yang mencintai sesembahannya, dibandingkan orang-orang musyrik yang mengagungkan sesembahannya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman, Ahlussunnah wal Jamaah, harus beribadah kepada Allah dengan asas yang utama, yaitu cinta dan pengagungan. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali ditambahkan. Saya menjawab bagian pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan materi telaga. Dan mungkin sebelumnya karena tadi diminta tambahannya yang mungkin inti dari yang ditanyakan dari Pak Roni, kita ini implementasi realnya cinta itu bagaimana mungkin ya? Bagaimana kita itu beribadah dengan apa? Cinta. Sebenarnya sudah dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika engkau cinta kepada Allah, maka apa? Ittiba kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Jadi implementasinya atau praktek cinta kepada Allah itu, wujudnya, realisasinya itu adalah dengan ittiba. Sejauh mana cinta seseorang, buktinya mana? Namanya cinta itu kan perlu bukti ya. Tidak hanya sekedar ngaku cinta, aku cinta kepadamu, tapi disuruh taat, enggak taat. Itu cinta apa? Cinta palsu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang betul-betul cinta, asli cintanya, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Dia akan taat kepada yang dicintai. Makanya kalau orang itu cinta, betul-betul cinta kepada seseorang, laki-laki kepada wanita, apapun yang diinginkan wanita yang dia cintai, dia akan apa? Turuti. Ya. Nah begitu. Itu bukti cinta, ya kan? Nah, itu. Apa saja yang diinginkan, wah, dituruti. Nah, berarti memang dia cinta. Tapi kalau dia itu katanya cinta, tapi apapun keinginan orang yang katanya dia cintai, tidak pernah dia turuti, tidak pernah dia ikuti. Maka itu cintanya cuma cinta apa? Nah, cinta palsu. Ya, bukti adalah dengan ittiba. Untuk materi yang tadi ditanyakan ada dua perkara, yaitu orang yang terhalang dari telaga. Tadi ma'ahdatsu ba'da, orang-orang yang mengada-adakan sepeninggalmu. Engkau tidak tahu. Nah, kalau pengikut bagaimana? Maka kaidahnya at-tabi'u tabi'. Pengikut itu yang mengikuti yang diikuti. Karena nanti pada hari kiamat semua manusia disuruh untuk mendatangi orang yang diikuti. Siapa yang diikuti maka dia akan dikumpulkan bersama pengikutnya atau yang diikuti. Dan nanti pada saat hari kiamat, mereka yang diikuti dan yang mengikuti perang. Mereka akan berperang satu dengan yang lain. Kamu yang mengajak saya, setan juga demikian. Iblis juga akan khutbah. Salah sendiri kamu. Saya cuma apa? Cuma ngajak lah, kamu ikuti. Ya salah sendiri. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Maka celalah diri kalian sendiri, jangan mencela saya. Fala talumuni. Jadi nanti iblis dan setan akan khutbah di hari kiamat ketika sudah berada di dalam neraka. Ini salah kamu sendiri. Makanya hati-hati menjadi pengikut. Nah, ini pengikut itu dia akan dikumpulkan dengan yang dia ikuti. Maka berhati-hati. Bukan kemudian saya cuma pengikut saja, bebas. Yang diikuti yang masuk neraka, saya kan cuma mengikuti saja. Tidak, semuanya.
Likullin dhi'fun kata Allah. Nah, ini. Semuanya akan dapat bagiannya. Tetapi yang menjadi panutan akan mendapatkan apa? Dosa yang lebih besar. Ini bedanya cuma apa? Bedanya apanya? Porsi. Beda porsi. Kalau dia pengikut, ya dia bertanggung jawab atas dirinya. Dia menanggung dosanya, dia yang dia perbuat. Kalau dia itu diikuti, maka dia mendapatkan dosa dia dan orang yang mengikutinya. Waliyadzubillah. Ini bahayanya. Nah ini dosa jariah. Nah ini, Masya Allah. Makanya hati-hati. Ini berkaitan dengan masalah apakah yang tidak bisa masuk itu cuma yang mengada-adakan ataukah pengikutnya juga. Maka secara hukum umum itu adalah sama. Tapi bisa jadi karena ada uzur. Ini uzur bil jahal namanya. Ada uzur karena kebodohan, dia tidak tahu. Bisa jadi, ini bisa jadi ya, mungkin diampuni oleh Allah karena kejahilannya. Ini karena kejahilannya. Tetapi kalau dia tahu, sudah diingatkan, kamu jangan ngikuti. Ini adalah perkara baru yang diadakan oleh pendahulumu. Pokoknya saya ngikuti saja. Sudah diingatkan, nah berarti dia sudah apa? Siap konsekuensi. Ini sebagai pengikut. Ini bahayanya. Adapun yang kedua, pertanyaan tentang tanah putih, pasir putih tadi ya. Mana pasir putih di pantai selatan ya? Jadi Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nas, manusia nanti akan dikumpulkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala ardin bayda, dikumpulkan di tanah putih, sebuah tanah. Kata-kata ardin bayda yang rajih dari hadis ini, berdasarkan hadis ini, adalah bumi yang lain, ardin. Meskipun ada yang berpendapat ya bumi ini juga, tetapi sudah dirubah oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, ala ardin bayda, ada isyarat bahwa ini bukan bumi yang sekarang. Entah di mana, yang jelas pokoknya Allah Maha Kuasa untuk mengumpulkan manusia. Meskipun ada pendapat bahwa ya bumi ini, tapi karena sudah digoncangkan pada hari kiamat dengan segonjang-gonjangnya, sampai akhirnya jadi apa? Dirata. Jadi gundukan yang seperti ini karena digoncangkan segonjang-gonjangnya jadi rata. Itu sebagian pendapat ulama. Sebagian yang lain berpendapat itu bumi yang lain yang kita tidak tahu. Bisa jadi Allah ciptakan di bumi yang lainnya, atau mungkin bumi ini yang sudah dirubah oleh Allah sehingga ditempatkan di sini juga. Yang jelas beritanya di tanah putih arden bayda afra. Afra ini enggak terlalu putih. Jadi putihnya seperti tepung apa? Tepung terigu apa? Ya, kalau kanji kan putih ya. Tepung terigu mungkin ya. Nah, tepung seperti tepung yang sangat bersih. Kakursatin naqi. Seperti kursah naqi. Seperti tepung yang sudah diayak, disaring. Sehingga biasanya tepung itu ada apanya? Ada kotorannya, ada campurannya. Tapi ini sudah disaring, sudah diayak, yang menunjukkan halusnya. Ini laisa fiha alamun, tidak ada alam, tidak ada gundukan, tanaman atau benda-benda bangunan di atasnya. Nih. Jadi laisa fiha alamun li ahad, dalam sebagian riwayat laisa fiha ma'lamun li ahad. Ini tanda-tanda padang Arafah, padang apa? Mahsyar.
Padang mahsyar itu ada dua. Dari hadis ini terdapat perbedaan. Ada padang mahsyar yang di bumi ini jelasnya, yaitu di Damaskus. Itu terjadi sebelum hari kiamat. Itu mahsyar pertama. Disebut mahsyar juga. Nah, ini. Tetapi itu kejadiannya dikumpulkan manusia, digiring ke padang mahsyar di dunia sebelum hari kiamat. Itu di tanah yang ada di Palestina atau Damaskus. Itu tanah padang mahsyar. Tapi padang mahsyar setelah hari kiamat, yaitu dibangkitkan manusia, ini yang diperselisihkan. Apakah yang juga dimaksudkan di padang mahsyar itu padang mahsyar yang sebelum hari kiamat terjadi di situ juga, ataukah yang lainnya? Yang jelas beritanya hanya sampai di situ. Allah Maha Kuasa, apakah nanti di bumi ini ataukah di bumi yang lain sebagaimana diisyaratkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin demikian. Karena Pak Roni udah dapat hadiah, sudah berarti. Nggak usah Mas itu, Ada double. dibagi yang lain. Gitu. Ya, nggak apa toh Pak? Ya, nggak apa-apa. Bagi-bagi Pak. Kita lanjut ke yang akhwat aja ya. Karena akhwat sudah menunggu, mengharapkan dompet juga ya. Mungkin bisa dibantu tim akhwat. Yang depan ini minta tolong yang akhwat untuk panitia bisa mengasihkan mic-nya. Ya, bismillah Ustaz, saya mau menanyakan tentang materi yang semalam, ciri-ciri penghuni surga. Itu yang keempat kan disebutkan bahwasanya rajin berinfak di kala senang maupun susah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana memotivasi diri untuk berinfak di kala sempit? Karena terkadang ketika kondisi sempit itu banyak sekali yang datang dan akhirnya sifat rasa khawatir itu muncul karena takut ada kebutuhan yang tak terduga begitu. Jazakallahu khairan. Saya lagi. Tadi malam itu materinya ada dua, setelah maghrib dan setelah isya. Tapi pertanyaannya ke jenengan terus ya. Iya. Mungkin yang menarik temanya yang jenengan bahas. Masya Oh ya, dijawab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terkait dengan materi yang tadi malam, di antara ciri-ciri calon penghuni surga adalah alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Orang-orang yang rajin berinfak di saat dia senang atau lapang dan di saat dia susah atau sempit. Pertanyaannya bagaimana memotivasi diri ketika dalam keadaan susah atau sempit untuk tetap bisa berinfak. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, merujuk kepada apa yang tadi malam saya sebutkan dari kisah sahabat yang Masya Allah dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dan dipuji oleh Rasulnya SAW berkaitan dengan infaknya di saat sempit. Ketika baginda Nabi SAW berdatangan tamu dan tamu itu punya hak untuk dijamu, sementara tidak ada sesuatu yang bisa untuk menjamunya,
Maka kemudian seorang sahabat inilah yang siap untuk menjamu tamunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Padahal dia tahu dalam keadaan waktu itu sempit juga. Artinya dia bukan lapang sehingga punya kelebihan untuk menjamu tamu-tamunya Rasul ini, tidak. Yang ada adalah apa yang hanya bisa dimakan oleh dia, istri dan anaknya. Nggak ada kelebihan. Tapi dia kondisikan sehingga dia pun menjamu tamunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan, memuji mereka, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang lebih mendahulukan, memiliki sifat itsar, mendahulukan hajatnya orang lain ala anfusihim, daripada hajat dan kebutuhannya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, baginda Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan. Sedekah itu adalah burhan, keterangan yang nyata tentang alasan yang kuat kenapa seseorang itu bersedekah, tidak lain tidak bukan karena dorongan iman. Dorongan imanlah, kekuatan iman seseorang itulah yang mendorong orang itu suka berinfak. Dalam keadaan dia sempit, dorongan iman itu pula yang mendorong dia itu tetap rajin berinfak. Disebut dengan sodakoh min sodakoh, yaitu benarnya, jujurnya iman seseorang. Sehingga termasuk sedekah, termasuk berinfak adalah bukti yang konkret tentang benarnya iman seseorang. Disebutkan oleh para ulama, yang dimaksudkan secara khusus adalah bukti konkret iman seseorang kepada Allah dan kepada hari akhir. Bagaimana hal itu? Bahwa orang itu memberikan apa yang dia miliki berupa harta, yang harta itu menjadi salah satu perhiasan dunianya kita, kan itu. Yang Allah memberikan kepada kita naluri cinta kepadanya, kan gitu. Allah memberikan kepada kita syahwat untuk senang dengannya, yaitu dengan harta, dengan materi. Tapi dengan cuma-cuma dia harus berikan kepada orang lain, maka pastilah ada sesuatu yang mendorong dia untuk lebih mengutamakan diberikan kepada orang lain daripada untuk dirinya. Dia lebih mengutamakan hajat orang lain daripada hajatnya. Sama-sama berhajat, pasti ada dorongan. Maka dorongannya adalah iman, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah dia mengimani bahwa sedikit yang dia bisa berikan, karena memang dia punya sedikit, tentunya dia akan lebih dapatkan yang lebih dan berlipat-lipat nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Berarti motivasinya, dorongannya adalah imani ini, bahwa apa yang Allah Azza wa Jalla nanti janjikan di sisinya jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih baik. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Apapun yang engkau nafkahkan, yang engkau infakkan dari kebaikan dari hartamu, Dia Azza wa Jalla pasti akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min khairin tajidu indallah wa khairan wa a'zama ajran. Apa yang kalian telah nafkahkan, telah infakkan, niscaya kalian akan dapati di sisi Allah jauh lebih besar dan jauh lebih banyak. Lebih besar pahala dan ganjarannya, lebih banyak nikmat-nikmat yang akan diterimakannya dibandingkan dengan sedikit yang telah bisa diberikan. Maka motivasi-motivasi yang seperti ini adalah motivasi yang paling kuat. Untuk apa? Untuk tetap berinfak dalam keadaan lapang, apalagi
dan juga dalam keadaan sempit. Demikian pula materi yang tadi malam, kenapa itu disebutkan berinfak di saat lapang dan di saat sempit? Setelah sebelumnya sifat daripada karakter calon penghuni surga adalah apa? Al-hubbu fillah wal bugdu fillah, cinta dan benci karena Allah, sehingga dia meletakkan porsinya cinta kepada Allah dan kepada Rasul jauh lebih besar, sampai pun kepada harta yang dia miliki, yang dia cintai. Ini menunjukkan bahwa kekuatan iman, kekuatan akidah yang dengannya dia bangun cinta karena Allah dan benci karena Allah menjadi motivasi yang tinggi untuk seseorang mau berinfak di saat dia lapang maupun di saat dia sempit. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi motivasinya adalah ingat janji-janji Allah, bahwa apa yang Allah akan berikan jauh lebih banyak dan jauh lebih baik daripada apa yang kita miliki. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Baik, syukran jazakumullah khairan atas faedahnya. Mungkin sebelum lanjut ke tanya jawab, minta izin mau berbagi hadiah dulu, Zat. Sekarang mungkin biar segera habis hadiahnya. Mungkin yang di Ikhwan yang paling tua ada apa hadiah ini? Paling senior siapa? Pak sinten ini? Sinten jenengan sinten? 59. Oh, Pak Gus. Pak Ji itu Pak Ji? 59. Oh, 59. Terus. Monggo, Pak. Yang ibu-ibu akhwat yang paling senior ada? Oh, itu nggih. Oh, paling sepuh itu udah senior itu. Yang datangnya awal kemarin di sini siapa? Yang Ikhwan. Oh, panitia tak pek dhewe. Aku kok meruput aku san kok kene san. Awal ya? Yang awal peserta. Yang awal siapa? Kalau nggak salah jenengan gitu. Yang dari Batu siapa itu? Oh, dapat hadiah dari LGR, Pak Eko LGR, Masya Allah, syukron. Yang akhwat yang datang duluan siapa? Bojone berarti ya? Oh iya, Bojone. Lah benar sih jomblo lah. Oh, ada dari Batu juga dua orang. Akhwat? Ada. Siapa akhwat yang datang duluan? Akhwat. Ada gitu? Oh, ini nih. Orang boncengan. Dari mana? Dari mana? Oh, iya. Oh, dari Tulungagung. Berapa? 2. Oh, Batu. Selanjutnya yang paling jauh. Oh iya, yang paling jauh. Siapa yang paling jauh? Kayak Batu ada lagi ya pesertanya. Sidoarjo sama Batu? Batu lah, Batu. Madiun. Oh, Madiun. Tak kasih. Dion kaos dari Abdi untuk Garmen itu. Kalau buat kaos Indo Garmen so. Ya. Yo MC ya promosi titik lah. Selain Madiun mana? Madiun juga. Oh yes. Dapat bukan ini dari Aki apa Rosal dari Aki. Sidoarjo kurang jauh kayak gini. Terus kasihnya Pak
Sidoarjo dapat ini sama LDR lagi. Surabaya loh. Yang akhwat dulu, yang akhwat. Yang akhwat yang paling jauh istrinya lagi itu. Surabaya saya. Akhwat Surabaya. Surabaya. Ini lah. Akhwat berapa? 2 atau 2? Dari Tuban, loh. Dari Tuban itu. Iya, dari Tuban Pak Haji. Selanjutnya apa lagi ini? Yang paling muda wis. Ojo anak-anak wis mau di ini. Yang paling muda. Mana paling muda? Paling berapa, Mas? 21 ada yang di bawahnya 21. 21 berapa? 11. Oh ya dapat itu ya, dapat apa? Dapat kaos tadi. Tahu ini paling muda ini. Paling muda tau? Ikut aja wes dapat kaos. Paling muda yang akhwat berapa? Yang 20 ada nggak? 20 ada ini hadiah. Apalagi nih ya, masih banyak ya Jay. Atau dikasih pertanyaan aja Ustaz. Ya, yang bisa jawab nanti dikasih hadiah. Itu aja guys. Karena tadi yang sudah menjawab Ustaz Abu Ahmad dan Ustaz Abdul Amin, kita sekarang ke Ustaz Yusril saja, belum memberikan pertanyaan. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertanyaannya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakan utusan Allah, maka kami hukum, kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Untuk ikhwannya, jangan lihat buku. Kalau lihat buku, hadiahnya separuh. Separuhnya buat MC-nya. Iya. Terdapat dalam surat apa, ayat berapa? Ya, saya yang belum, kita belum ya. Masya Allah. Ya. Aku juga dapat pertanyaan. Sabar saja dulu. Sini tadi ada yang ngacung, siapa tadi? Ada yang ngacung ya? Ada yang ngacung tadi? Ada, akhwat. Keberkahan dari langit itu apa dan keberkahan dari bumi itu apa sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Sana duluan. Ya. Loh, pinjam. Apa yang dimaksud keberkahan dari langit dan apa yang dimaksud keberkahan dari bumi sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Bismillah, berusaha menjawab. Keberkahan dari langit adalah hujan, keberkahan dari bumi adalah hasil bumi, tanam-tanaman dari pertanian, buah-buahan dan sebagainya. Betul. Jadi Ibnu Katsir mengatakan qatrus sama, keberkahan dari langit adalah tetes air hujan dari langit.
Kemudian dari bumi nabatul ardi, tanaman yang ada di bumi, yang tumbuh di bumi. Masya Allah. Tanpa ini semua harta kita yang lain tidak ada gunanya. Rekening dengan isinya tidak ada gunanya, jabatan tidak ada gunanya, istri yang cantik tidak ada gunanya, suami yang tampan tidak ada gunanya, villa kita tidak ada gunanya, rumah, pertokoan kita, bisnis kita, perusahaan kita, tanpa ada apa? Keberkahan dari langit dan bumi. Silakan direnungkan, sudah. Tanpa ini semuanya tidak ada gunanya. Syukran, masyaallah. Silakan, Mas. Syukran, Ustaz. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ini kan kasih lagi, Ustaz. Oh iya, saya lagi, insyaallah. Yang banyak nggak apa-apa, Ustaz. Boleh. Ini bingung ya panitia dengan tadi tak go mulai ya sunnah dewi yang. Baik. Tadi guru kita yang mulia Al-Ustaz Abdul Azim Abu Ammar Al-Ghoyami hafidhullah ta'ala menyebutkan tentang arkanul ibadah, rukun dari ibadah itu ada 3. Ya, sebutkan bahasa Arabnya dengan terjemahannya untuk putri lebih dahulu. Jangan buka kitab ya, kalau ngelirik sedikit boleh. Jadi bahasa Arabnya apa, terjemahannya apa, ada 3. Nanti untuk ikhwan agak sulit ini. Tetap itu pertanyaan ini tapi agak sulit. Silakan, akhwat ada yang siapa? Akhwat? Monggo, para ibu remaja putri, mbah-mbah. Kayak lihat Google dulu ya, baru bisa jawab. Ini sudah disebutkan berapa kali oleh beliau ini ya. Tadi malam, semalam, dan ini pagi hari juga disebutkan. Silakan. Yang akhwat ada yang mau menjawab? Sepertinya malu-malu, Ustaz. Ya, silakan. Itu tadi. Oh, ada. Jilbab coklat. Mikrofonnya. Ya, disebutkan. Khauf, raza, dan mahabbah. Ya, khauf itu apa artinya? Takut. Itu takut. Terus, raza Takut itu akan siksanya Allah, azabnya Allah, nerakanya Allah. Ya, kemudian berharap pahala di sisi Allah, surganya Allah, perjumpaan dengan Allah. Kemudian mahabbah itu apa? Cinta. Dan cinta itu tadi sudah disebutkan, implementasinya adalah ketika seorang itu ittiba kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak, dapat hadiah. Selamat Bu Nurul, dapat hadiah kaos kaki Bu Nurul. Alhamdulillah. Beliau ini ibunya Ustadz dari Tulungagung yang menempuh S2 di Madinah. Bu Nurul dari Tulungagung. Saya mendengar suaranya kok langsung ingat, ya Allah ini Bu Nurul ini. Insyaallah. Nggih Bu Nurul, jazakallahu khairan. Baik, untuk selanjutnya Untuk ikhwan ya, untuk ikhwan ya. Untuk ikhwan. Tadi Ustaz Abdullah Amin menyebutkan firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Qul, katakanlah, in kuntum, jika kalian tuhibbunallaha, kalian mencintai Allah, maka wujudnya adalah fattabi'uni, ikutilah oleh kalian diriku. Jadi wujud atau bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita wujudkan dalam apa? Dalam bentuk ittiba kita kepada Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnah beliau. Maka Allah mengatakan sebagai balasannya adalah yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Untuk ikhwan, ya, para ulama mengatakan bahwa alamatu mahabbatillah, tanda cinta kepada Allah itu adalah al-ittiba. Jadi kalau kita cinta kepada Allah ada tandanya, ada buktinya, ada wujudnya, itu ketika kita ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Maka buahnya ittiba itu apa? Dan tadi adanya 2 ini.
Itu surat terdapat dalam Al-Quran, surat apa, ayat berapa? Silakan. Silakan Tadi ya, yang bisa menjawab. Ikhwan. Dapat door prize. Langsung 2 ya. 2, wah, masya Allah ada 2 lah. Ayo Ikhwan, Katanya biar cepat habis. biar cepat habis langsung. 2 ya, silakan. Langsung 2 ini hadiahnya. Ya. Googling titik lah. Masih muter-muter ini. Lah kok internetnya lemot pisan. Lah gak iso. Ya, ada saya dapat jawabannya? Tadi sudah saya terjemahkan tadi. Hasilnya apa kalau kita mau ittiba? Ayo. Ayo siapa? Wah. Atau suratnya nggak usah disebutkan apa? Hasilnya tadi apa? Pak Roni lagi. Pak Roni udah nggak apa-apa tapi dapat 1 ya Pak. Ya. Nggak jadi 2 Pak. Kan udah dapat soalnya. Mikrofonnya. Udah bener apa belum? Dijawab dulu. Bismillah. Kalau dari ayat tadi kan berarti buahnya adalah ampunan dari Allah. Sebelum ampunan apa? Yuhibbukumullah. Ya. Kemudian kalau surahnya surat Ali Imran ayatnya lupa sih. Ya, jadi buahnya adalah Allah mencintai orang yang ittiba, dan yang kedua Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Buahnya ada 2, yaitu Allah cinta kepada kita kalau kita mau ittiba, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita jika kita mau ittiba. Suratnya surat Ali Imran ayat 31. Ganti yang akhwat Ustadz Abdul Hamid monggo Ustadz. Kasih pertanyaan buat yang akhwat Ustaz. Baik, tadi saya menyebutkan sebuah hadis besar atau jarak antara 2 sisi telaga. Rasulullah menyebutkan riwayat antara kota mana dan kota mana dan di mana. Semoga yang akhwat ya, yang akhwat yang bisa menjawab. Oh ya, minta tolong panitia akhwat. Antara Aden dan Aman. Di mana Aden? Di Yordan. Amannya? Yaman. Kebalik ya. Yaman dan Yordania. Ya, Adennya yang di Yordan. Yaman. Yaman. Aman yang di mana? Yordan. Yordan, ibu kota Yordania. Aden itu adalah kota terbesar kedua setelah Son'a atau ibu kota Yaman Selatan dulu. Ayo, silakan. Ini kayaknya suaranya putri saya sendiri. Ternyata ya, abunya kenal sendiri sama suara anaknya. Yang jawab anaknya sendiri. Ustaz, yang Ikhwan Ustaz, dikasih pertanyaan Ustaz. Monggo Ustaz. Yang Ikhwan, sebutkan sifat-sifat telaga Rasulullah SAW. Langsung gercep. Oh, antum tapi nggak dapat hadiah nanti. Sudah dapat. Yang lainnya? Apa? Yang lainnya? Yang katakan siapa tadi? Siapa? Silakan. Yang lainnya, mungkin ada yang lain. Oh ya wes, tim rekam. Saya bukan panitia, Pak. Tadi apa sih? Sifatnya. Sebutkan sifat-sifat telaga Rasulullah SAW. Sifatnya putih seperti susu.
lebih putih seperti susu. baik. Kemudian harumnya lebih harum dari kasturi. Baik. Terus ada 5 atau 4 tadi slogan. Separuh separuh dapatnya. Ini bejananya lebih banyak daripada jumlah bintang Daripada yang jumlah bintang. ada di seperti. Baik. Kemudian banyak banget. iya. Iya. Baik. Saat sekali teguk haus, tidak akan haus untuk apa? Untuk selamanya. Baik. Kemudian ya sudah cukup, insya Allah. Banyak sebenarnya ya. Ada lagi yang menambahkan? Masih ada hadiahnya? Ada yang menambahkan, mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Dapat surprise ini. Masih banyak sifatnya. Masih banyak. Oh ya, punitnya nggak apa-apa. Saya tambahkan bermuaranya dari sungai yang dari surga. Iya, baik, masya Allah. Itu masih ada? yang penting dapat hadiah. Dapat hadiah. Iya. Ojo bebas kayak plastik top. Iya. Yang Afat Ustaz. Yang Afat mungkin Ustaz Abu Amar gitu. Dan yang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berkaitan dengan materinya Ustadz kita, Ustadz Muhammad Yusron, terkait dengan apa yang kita harus pelajari dari alam. Ada dua istilah, tadabbur dan tafakkur. Yang tepat, tadabbur dan tafakkur itu dipakai untuk apa? Silakan siapa yang menjawab? Yang Afat, yang menjawab, angkat tangan. Ada yang bisa menjawab? Ustadz kita menyebut jangan tadabbur. Ada ustadz yang mengkritik tadabbur. Nah, itu berarti tadabbur ada digunakan untuk menyebut yang lain. Nah, yang tepat adalah tafakur. Nah, ini tadabbur dan tafakur itu yang tepat untuk menyebut apa? Silakan. Yang Afat, ada yang menjawab? Tafakkur adalah proses untuk menerima alam, sedangkan kalau tadabbur itu adalah proses dari kejadian-kejadian tertentu. Tadabbur. Gimana Ustaz? Ya, bisa. Masih separuh. Separuh. Berarti kas kakinya satu ini, nggak sepasang ya. Iya, gimana? Nggak apa-apa tak? Atau mau disempurnakan jawabannya? Itu kurang sedikit aja. Iya? Terus dikasih hadiah aja, Sat. Kasihan. Oh, baik. Pantas. Ada yang mau menjawab, menambah? Ada yang menyempurnakan jawabannya? Ahwat, ibu-ibu yang belakang. Tadabbur dan tafakur. Mana orang? Yang mana? Oh, di sana, di belakang. Nggih.
ada bur itu mengakui kebesaran Allah atas keindahan alam. Kurang jelas ini. Pakai ini aja nih, yang dijelas. Minta tolong Pak. Oh iya. Bismillah. Tafakur adalah mengakui tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau tadabur itu mengakui tanda-tanda kebesaran Allah dalam bentuk nyata, dalam arti mengakui keindahan alam atau kecintaan Allah dalam bentuk nyata yang kita bisa melihatnya. Bagaimana Ustaz? Antum saat ini apa? Kasih hadiah tapi belum benar sebenarnya. Iya. Tadabbur itu ini menurut jawaban sebagian para asatidz kita terkait dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Kalau tafakur itu lebih luas, tapi untuk ayat-ayat kauniyah lebih pas. Jadi ketika kita memperhatikan alam semesta ciptaan Allah, kita bukan mentadaburi tapi mentafakuri. Kalau tadabur, perenungan itu terkait dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Jadi ayat-ayat Allah terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, maka kita perlu mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya ya, kalau saya pribadi tidak terlalu mempersoalkan, tetapi ada sebagian yang menjawab begitu, dan nyatanya memang dalilnya lebih mengarah kepada dibedakannya antara at-tadabbur dengan apa? At-tafakkur. Baik. Syukran. Ada kurang 5 lagi Ustaz. 5 lagi. 5. Ikhwan Ustaz, kasih pertanyaan Ustaz. Baik. Untuk Ikhwan, untuk bapak-bapak, berkaitan dengan materinya Ustaz kita, Ustaz Abu Abdurrahman Abdullah Amin Hafizahullah Ta'ala, mengenai mahsyar. Mahsyar itu ada 2. Disampaikan oleh beliau, mahsyar yang terjadinya sebelum hari kebangkitan, sebelum hari kiamat, dan mahsyar yang setelah hari kiamat. Pertanyaannya, mahsyar yang sebelum hari kiamat terjadinya itu kapan dan di mana? Ikhwan, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu masa yang pertama itu terjadinya sebelum hari kiamat, setelah Tuhan yang asap itu kedua di kota Damaskus. Terima kasih. Jadi mahsyar yang pertama sebelum hari kiamat ketika keluar api yang menggiring manusia ke padang mahsyar mereka, itu terjadinya adalah hari sebelum hari kiamat. Jadi akan muncul api dari apa? Dari negeri Yaman juga, dari Aden. Itu nanti akan menggiring manusia ke padang mahsyar. Yaitu yang dimaksudkan adalah padang mahsyar sebelum apa? Sebelum hari kiamat di negeri Palestina, di Damaskus, di sekitar negeri Syam, yaitu Ardus Syam, negeri Syam secara keseluruhan. Damaskus termasuk di dalamnya. Jadi Syam itu meliputi Suria, sekarang Lebanon, Palestina, dan sekitarnya. Itu negeri apa? Negeri Syam. Ardus Syam, Ardul Mahsyar, disebut Rasulullah SAW negeri mahsyar. Baik. Pertanyaan tadi cuma sebelum hari kiamat ya? Iya. Lanjut pertanyaan yang akhwat, dapat hadiah Al-Quran Ustaz. Masya Allah. Dari Trisna Group, Bapak Egi. Masya Allah.
Pertanyaan berkaitan dengan apa yang kami sampaikan. Ada 5 poin yang kami sempat sampaikan sebagai ciri-ciri calon penghuni surga. Silahkan disebutkan saja. Yang akhwat, ibu-ibu yang akhwat yang bisa menjawab dapat dorbes Al-Quran. Ada 5. Terus 3 aja, 3. Dari 5 jadi 3. Sudah dikurangi lah. Itu tuh, ada. Oh. Silahkan. Yang ujung sana dulu apa yang mana? Yang ujung. Yang ujung itu. Ujung. Nggih, ujung. Tiga saja ya. Nah. Ini pakai ini aja, nanti nggak kedengar nggak? Bisa insya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah, cukup satu. Monggo ini panitia. Pertanyaan yang selanjutnya untuk ibu-ibu yang sudah punya cucu. Yang ibu-ibu belum punya cucu, nggak boleh jawab. Nah, yang ibu-ibu yang punya cucu. Ada berapa ini yang tua-tua yang sudah punya cucu? Ada yang lain juga ya. Pokoknya ibu-ibunya sudah punya cucu, merasa punya cucu, berhak menjawab. Yang belum punya kok mengaku sudah punya, harus bercucu dulu. Karena sudah ibu-ibu, sudah punya cucu, bisa jadi itu kerepotannya sudah banyak, pikirannya sudah banyak. Makanya pertanyaannya dipermudah. Nah, kalau dulu di sekolahan saya dulu itu ada pertanyaan itu jawabannya betul atau salah, BS. Tadi disebutkan ciri daripada calon penghuni surga ada 3 dari 5 ya. Dari iman, amal sholih dan takwa. Pertanyaannya, betulkah cinta dan benci karena Allah itu termasuk ciri daripada calon penghuni surga atau salah? Oh yang depan tadi, yang depan, nah sebelah itu. Insya Allah. Loh, yakin pun tidak yakin? Saya barakallahu fiik, betul. Masya Allah. Dapat hadiah tas dari LGR buat yang pasar lagi. Masya Allah. Sampai belanja di pasar. Ya. Orang beda. Oh iya gak apa-apa. Biar gak masuk angin. Pertanyaan yang kedua, ini mudah juga. Masih 2 Sat. Nggih, pertanyaan yang kedua. 3. Masih juga kepada ibu-ibu yang sudah kalau tadi bercucu, ibu-ibu yang sudah punya anak. Jangan istri-istri muda yang belum punya anak. Nah itu. Saya sudah lama Ustaz menjadi istri, tapi sampai hari ini belum punya anak. Gimana? Boleh nggak menjawab? Boleh kalau sudah lama menikah. Pertanyaannya, termasuk di antara ciri daripada calon penghuni surga adalah rajin berinfak, semangat berinfak, fisara wa dharra. Pertanyaannya, selama panjenengan berumah tangga, apakah suami panjenengan pernah berinfak, apakah tidak pernah berinfak? Masya Allah. Ibu yang orange, ibu yang apa warna krem itu ya? Krem orange ya. Krem. Apa ini? Yang krem. Suami panjenengan pernah berinfak, apakah tidak pernah berinfak? Gimana? Pernah apa? Masya Allah, barakallahu fiik, alhamdulillah. Pernah berinfak, alhamdulillah. Baik. Jadi jawaban dilengkapi ya, jangan hanya pernah gitu aja. Singkat padat loh. Oke. Nah, dulu gara-gara jawaban yang singkat saya dihukum, dipukul tangan saya dengan penggaris oleh guru saya. Sakit ternyata itu. Gara-gara saya menjawab kulong nggih gitu. Kulong nggih gitu. Nggih apa kan enggak dijelaskan. Jadi, nah sampai saya dulu nakal saya.
mainan di bangku itu untuk pukul-pukul tak gitu. Guru saya lewat, akhirnya dipanggil, siapa tadi itu? Kita bertiga. Dimarahi, setelah dimarahi diberi pengarahan, setelah diberi pengarahan disuruh berjanji. Teman saya yang pertama berjanji, janji apa? Tidak mau ngulangi lagi Pak. Kamu? Saya juga tidak mau lagi. Kamu? Saya yang gitu. Ya Allah. Nah, ya kan jawaban singkat saja sebenarnya kan gitu. Dipukul penggaris di tangan ini, berat gitu. Sakit ya. Gitu. Kalau sekarang tak laporkan bapak saya melapor ke Pak Polisi. Kalau zaman sekarang gitu. Padahal zaman dulu begitulah pendidikan kan itu ya. Jadi pendidikan seperti itu, masya Allah. Masih berapa? Tinggal 2 Ustaz. Tinggal 2. 2. Ustaz, ada pertanyaan? Ustaz, ada pertanyaan? Tinggal 2. Satu-satu aja Ustaz. Ikhwan 1, akhwat 1 pas nanti. Yang ikhwan dulu atau akhwat dulu nih? Ikhwan dulu. Ikhwan dulu. Sebutkan 5 tahapan kehidupan manusia. Oh, ini. Ikhwan. Oh ini nih. Siapa yang mengenal? Ini dulu. Oh, ini. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tahapan kehidupan itu yang pertama di alam roh, kemudian di alam kehidupan, terkecuali dari Nabi Adam tadi. Kemudian alam dunia. Janin kemudian dunia. Alam di rahim. Kemudian alam dunia, terus alam barzah, kemudian alam akhirat. Betul. Rangga, dari mana Rangga? Tuban. Oh, Tuban, masya Allah. Masya Allah. Pak Nur Hadi, oh masya Allah. Yang terakhir tinggal 1 Ustaz, akhwat. Pak Nur Hadi itu peserta dari Tuban. Insya Allah. Jauh. Tadi kemarin sore menyapa saya. Saya belum kenal beliau, alhamdulillah dipertemukan di sini. Masya Allah Pak Nur Hadi, Bapak ngapunten, saya belum kenal jenengan. Siapa? Pak Nur Hadi dari Tuban. Sebelumnya sudah pernah bertemu saya? Pernah. Di mana? Di YouTube kan? Oh, di YouTube. Masya Allah. Saya sekarang bertatap wajah gitu ya. Langsung bertemu langsung kan? Masya Allah. Yang terakhir tinggal 1 untuk akhwat. Akhwat, pertanyaan yang mudah saja. Oke, mudah. Berapa kilometer jarak antara Aman dan Aden? Wah, mudah ini. Langsung. Masna wa sulasa wa ruba. Yang sudah dapat hadiah enggak lah. Oh situ. Ya Allah. Ini aja, pakai ini aja. Pakai ini aja. Bismillah 2, 3, 4, 5 kilometer. Ayo, asal. Itu harus diperjelas, itu maksudnya gimana itu jawaban tadi. Karena jawaban tadi itu masih muhtamal, jadi masih mengandung penafsiran yang multi. Bisa jadi maksudnya itu adalah antara 2 kilo atau 3 kilo atau 4 kilo atau 5 kilo. Bisa jadi begitu. Jadi 2, 3, 4, 5 2.345 kilometer. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah ini yang sempurna, Masya Allah. Sudah habis Mas hadiahnya? Alhamdulillah sudah habis. Alhamdulillah syukran jazakumullah khairan Ustaz ya atas untuk jawabannya di sesi tanya jawab ini. Untuk acara selanjutnya persiapan buat teman-teman ganti baju untuk olahraga karena akan persiapan untuk outbound, ikhwan, akhwat sendiri-sendiri yang dewasa. Sebelumnya nanti kita sarapan dulu
sarapan dulu ya. Jadi diminta outbound belum sarapan kan ya gimana kan itu ya. Kemecer saat apalagi nih nggak punya tenaga nanti itu. Jadi apalagi MC-nya ya kemecer nanti. Iya, kan di belakangnya truknya penjual lombok itu loh Mas. Nah, bos lombok itu biasanya itu jangan lupa sarapan gitu loh. Jadi sarapan itu penting Mas. Oke, sarapan dulu nanti ya. Untuk para peserta, Ikhwan dan akhwat dan anak-anak, makanannya sedang perjalanan, mungkin sambil menunggu. Udah dekat, maksudnya perjalanan ke sini udah mau nyampe. Sambil menunggu, ganti baju dulu. Maksudnya ganti baju dulu, persiapan, nanti outbound bareng-bareng, nanti ada door prize-nya lagi dari panitia. Mungkin cukup itu ya. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.